Siapa yang udah mengerjain? Sama yang belum mengerjain nanti dikerjain ya. Pak Imron cek masih ada tuh yang belum ngerjain tugas ya. Nanti yang belum ngerjain dikerjakan ya. Oke, baik. Pak aja, Pak. Iya apa? Satu aja belum. Oh, satu aja. Nanti kalau sudah difotokan ya, Zaidan. Dikirimkan di Google Classroom. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3, tema 2H, subtema 3. Kalau di bukunya Halaman berapa, Pak? Keselamatan di perjalanan. Nah, halaman 62 nih kalau di bukunya ya. 62. Sudah. Ada di halaman 62. Ya. 60. 2. 62. Sekolah Tony tidak terlalu jauh dari rumah. Tetap Oke, sudah semua dibuka? Sudah. Tadi Suara Pak Imron jelas nggak ya? jelas. Oke, baik. Nah, Ananda semuanya, kita masih belajar tentang aturan keselamatan. Kalau di pembelajaran yang lalu, masih ingat nggak aturan keselamatan di mana? Di pesawat ya. Kita sudah belajar waktu itu. Sekarang kita akan belajar nih aturan keselamatan lagi. Nah, tapi lihat di sini ada gambar apa ya ini? Tony. Ada gambar apa nih? Anak-anaknya lagi ngapain tuh? Lagi main sepeda. Siapa yang suka main sepeda nih? Apa? Siapa yang suka main sepeda? Aku. Oh, Marvel, Najiha, siapa lagi? Oh my. Sudah bisa sepeda roda 2 atau masih ada roda bantunya? Ada dua. Masya Allah, sudah roda 2 ya? Masya Allah. Nah, dalam bermain sepeda juga ada aturannya ya. Nah, coba kita baca sama-sama yuk. Ada ceritanya nih. Ada di halaman 62. Boleh dilihat buku tematiknya ya. Pak Imron akan bacakan nih. Disimak baik-baik ya. Sekolah Tony tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sekolah Tony terletak di jalan M. Yunus. Tony berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony berangkat bersama teman-teman. Tony mengendarai sepeda dengan hati-hati. Ia bersepeda di sisi kiri jalan. Tony menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Tony juga memakai helm dan pelindung lutut. Helm dan pelindung lutut melindungi tubuh jika terjatuh. Tony bersepeda dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak bercanda ketika bersepeda. Ia memperhatikan keadaan di sekitar. Ia mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Masya Allah. Dia ada ceritanya tentang aturan keselamatan bersepeda. Di sini siapa nama anak yang lagi bermain sepeda? Tony. Ya, benar sekali, Tony. Kemudian Tony ini kalau mau ke sekolah lewat jalan apa? Kiri jalan M Yunus. Iya, benar sekali, jalan M Yunus ya. Oke, kemudian aturan dalam bersepeda. Ada yang tahu?
Memakai helm dan Dari cerita yang sudah kita baca nih. Pakai helm dan nggak boleh bercanda. Iya, benar sekali. Aturan dalam bermain sepeda tadi yang pertama yang harus kita patuhi yaitu memakai helm. Kenapa harus memakai helm? Supaya kalau misalkan kita terjatuh, kepala kita tidak kenapa-napa. Itulah kita wajib memakai helm. Kemudian yang kedua, apalagi? Kalau bersepeda harus hati-hati. Iya. Kemudian kalau bersepeda itu harus ke jalan yang kiri. Jangan ke tengah jalan ya. Kalau di tengah jalan nanti bahaya. Ada motor yang ngebut, ada mobil yang ngebut, kan nanti bisa ketabrak. Ya, jadi kalau kalian lagi bersepeda, kalian harus di sebelah kiri jalan ya, atau di pinggir jalan. Jangan di tengah jalan. Oke. Nah, kemudian kalau kalian lagi bersepeda, kalian tidak boleh saling bercanda tuh dengan teman-temannya, ya. Atau kalian balap-balapan siapa yang paling cepat dengan temannya. Nah, itu membahayakan ya. Membahayakan keselamatan kalian dan keselamatan orang lain. Nanti tiba-tiba nih kalian nih lagi ngebut, ya. Ternyata nggak sengaja ada orang yang lewat di depan kalian lagi nyebrang. Nah, kalian nggak sempat ngerem. Akhirnya kenapa tuh? Bisa nabrak orang yang di depan kalian. Orangnya nanti bisa terpental, terjatuh, kalian juga bisa terjatuh. Nggak boleh kebut-kebutan ya kalau bersepeda. Ya, apa tadi aturannya? Yang pertama, memakai helm. Yang kedua, harus hati-hati ya bersepeda. Kemudian kalau lagi bersepeda harus bersepeda di bagian kiri jalan atau di pinggir jalan. Kemudian apalagi yang keempat, tidak boleh ngebut. Ya, tidak boleh ngebut saat bersepeda. Kemudian tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda juga. Nah, itu harus kita patuhi. Ya. Bisa nggak kalian patuhi aturan itu? Bisa, harus bisa ya. Pak Imran tanya lagi. Bisa nggak kalian patuhi aturan bersepeda tadi? Bisa. Masya Allah, good job. Oke, kita lanjut belajarnya. Nah, oke, kita sekarang lanjut. Masih ingat nggak kalian? Pembelajaran waktu itu tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik itu digunakan saat kapan ya? Akhir kalimat. Benar sekali, di akhir kalimat. Contohnya ini. Amatilah kembali teks tentang Tony. Nah, ini ada tanda titiknya. Di akhir kalimat. Nah, tanda titik ini selain di akhir kalimat, ada lagi penggunaannya nih. Di mana penggunaannya? Nih, Pak Imron akan jelaskan. Uang jam. Coba kalian lihat teks cerita tadi. Di teks cerita tadi ada tulisan Jalan M. Yunus. Nih, seperti ini. Ada nggak di teks cerita tadi? Ada. Ada. Coba kalian perhatikan di sini. Ada tulisan M, kemudian titik. Seperti itu nggak di bukunya? Nah, M titik. Nah, ini adalah aturan penggunaan titik yang selanjutnya. Jadi, penggunaan titik di sini ya. Kalau misalkan kita mau menyingkat kata, ya, menyingkat kata, maka singkatan tersebut harus ditambahkan titik di belakangnya. Seperti ini contohnya,
M titik Yunus ini sebenarnya singkatan M-nya. Ada yang tahu nggak M itu singkatan dari apa? Enggak tahu. Coba. Siapa nih? M itu ya singkatan dari Bagus. Muhammad. Muhammad. Benar dirasat. Muhammad Ya. Yunus. Muhammad Yunus. Sebenarnya nama jalannya Muhammad Yunus, tapi bisa disingkat jadi M. Kemudian karena dia singkatan harus dikasih titik di belakangnya. Muhammad Titik Yunus. Yunus. Nah, ya, ini penggunaannya. Jadi, titik ini digunakan untuk menyingkat kata, ya. Setelah kata disingkat, baru ditambahkan titik. Contoh lainnya, ada yang tahu? Nama Zaidan, coba. Siapa nama Zaidan? Asagun Muhammad Zaidan Al-Aziz. Nah, ada singkatan kan di awalnya? MSG, benar nggak? Ya. Kalau misalkan disingkat SG bukan itu ya? Mas Agus, tapi bisa disingkat dengan MSG. Titik kemudian Mas Agus Muhammad. Muhammad bisa disingkat jadi M. SM Zaidan Al-Aziz. Baru Zaidan. Nah, ini bisa nih kita singkat. Zaidan. Nah, atau ya nama orang lainnya. Ada yang bisa mencontohkan? Nama Marvel, Pak. Marvel. Marvel Hafiz Arawira. Marvelo. Apalagi kemudian Hafiz ya tadi ya. Nah, Hafiz bisa kita singkat jadi H aja. H titik. Arawira titik. Nah, seperti ini. Marvelo HA. Hah? Iya. Aku masih nyambung. Nah, kemudian lihat di sini ada lagi nih, singkatan juga nih. A titik Yani. Ada yang tahu A itu singkatan dari apa? Iya. Ahmad. Ahmad Yani. Jadi A titik Yani. Nah, jadi intinya Ananda semuanya, kalau kita mau menyingkat kata, baik itu nama jalan, nama kita, atau kata lainnya, itu boleh-boleh saja. Tapi setelah kita menyingkat kata tersebut harus ditambahkan apa? Tanda titik. Tanda titik. Iya, benar sekali. Itu menandakan bahwa kita sudah menyingkat kata tersebut. Siapa lagi di sini ya namanya? Yang ada Muhammadnya. Nah, Hairan. Hairan ada tuh nama Muhammad ya. Di awalnya ada Muhammadnya. Muhammad Hairan. Bisa disingkat dengan apa? M Khairan. M, jangan lupa titiknya. Titik H. Khairan. Iya, M titik Hairan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya. Oke, sudah paham penggunaan titik? Sudah. Ya, oke. Kita lanjut ya, Pak Imran hapus nih. Ini nggak usah dicatat karena ada tuh di bukunya. Nah, sekarang kita akan belajar berkreasi, membuat kreasi dari kulit jagung. Nah, siapa yang suka makan jagung di sini? Masya Allah. Biasanya saat tahun baru ya, banyak nih yang suka bakar-bakar jagung. Nah, biasanya kalau makan jagung itu kulitnya suka kita buang ya. Benar nggak?
Nah, ternyata kulit jagung itu ada manfaatnya nih. Coba kita lihat nih. Manfaatnya bisa kita buat kreasi. Apa? Itu bisa bikin. Bikin apa? Nggak tahu, keheran Bang. Oke, nih bisa kita buat kreasi nih, membuat bunga nih. Bunga dari kulit jagung ya, bisa kita manfaatkan nih. Bahan-bahannya apa aja? Coba dibaca nih. Pertama apa nih? Biji Kulit jagung. Kemudian gunting. Terus tusuk sate. tusuk sate ya, bukan sate. Tusuknya juga ya. Tusuk sate. Kertas Kertas karton, karton bentuk lingkaran dan nah ini dia bahan-bahannya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya. Tadi kita sudah ada kertas karton, kemudian ada juga kulit jagung ya. Nah, sekarang kita akan menggunting kulit jagung dulu. Kita gunting menyerupai kelopak bunga. Nih, seperti ini nih bentuknya. Ini sudah menyerupai kelopak bunga. Nanti kalian buatnya itu banyak-banyak. Apa, Ainaya? Bunda. Iya, nanti bisa diguntingnya banyak-banyak menjadi kelopak bunga. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah itu tempelkan biji jagung di atas kertas karton. Nah, tadi kertas kartonnya tadi harus berbentuk lingkaran. Jadi kalau masih belum berbentuk lingkaran, kita buat lingkaran dulu kertas kartonnya, kemudian baru digunting sesuai pola lingkaran tersebut. Nanti biji-biji jagungnya kalian tempelkan menggunakan lem ke kertas karton ini, ya. Ditempelkan secara merata. Jadi perlu banyak nih biji jagungnya ya. Setelah itu tahapan yang ketiga. Nah, ini dia. Susunlah kelopak bunga di bagian belakang kertas karton ya. Tadi ini sudah kita tempeli biji-bijian. Terus tadi kita sudah buat kelopak bunga dari mana? Dari kulit jagung. Nah, kita tempelkan satu persatu di belakangnya sampai melingkar. Nah, ya, setelah itu, kalau kita lihat di sini sudah menyerupai bunga enggak? Betul. Ada yang tahu menyerupai bunga apa? Bunga matahari. Masya Allah, pintar ya. Sudah menyerupai bunga matahari. Terus, tadi kan kita sudah persiapkan tusuk sate ya. Terus kita pasang nih tusuk satenya di belakang kertas kartonnya. Untuk apa tusuk sate ini? Supaya menjadi batangnya atau tangkai bunganya. Nih, kita pasang di sini tusuk satenya. Nah, kemudian biar lebih bagus lagi, tusuk satenya ini kita bungkus nih. Yang ininya kita bungkus, boleh kita bungkus pakai kertas kado, boleh juga kertas kopi ya, yang warnanya coklat biar kayak batang atau kayak tangkai bunganya. Nah, setelah itu baru nih kita taruh di vas bunga. Kalau sudah kayak gini sudah cantik ya bentuknya. Sudah seperti bunga apa? Matahari. Masya Allah, indah ya. Sudah seperti bunga matahari. Jadi nggak usah kita beli bunga nih untuk mempercantik
ruang keluarga misalkan ya, kita nggak usah beli bunga yang palsu atau bunga mati untuk mempercantik ruang keluarga atau ruang tamu. Bisa kita buat kreasi sendiri. Kan tadi mudah tuh bahan-bahannya. Apa tadi bahan-bahannya masih ingat nggak? Kulit jagung, apalagi kertas karton, ada gunting, biji jagung, ya, kemudian tusuk sate dan lem. Iya. Kalau misalkan ternyata tidak ada kulit jagung, pakai apa coba untuk membuat kelopak bunganya? Apa ya? Kertas. Bisa pakai kertas karton juga dong. Bisa. Oh, iya. Bisa tuh pakai kertas karton. Misalkan kertas kartonnya ternyata cuma ada warna putih. Biar jadi warna coklat gimana? Diwarnain. Diwarnain. Bisa kalian warnain aja pakai krayon, pakai pensil warna, atau pakai spidol. Iya. Jadi nggak mesti tuh harus pakai kulit jagung ya. Bisa pakai bahan-bahan yang lainnya. Kalau ternyata biji jagungnya tidak ada, kita pakai biji apa? Bisa pakai biji ini kacang hijau ya, bisa juga. Gak apa-apa warnanya hijau, jadinya lebih berkreasi, lebih bagus lagi tuh. Mudah nggak buat kreasi ini? Mudah. Masya Allah ya. Nih kalau kalian ada waktu luang dan bahan-bahannya ada di rumah, boleh tuh kalian buat seperti ini ya. Bisa banget tuh supaya nanti ruang keluarga kalian, ruang tamu kalian bisa cantik. Nah, Masya Allah. Oke, kita lanjut pembelajaran kita nih. Nah, sekarang kita akan nyanyi sama-sama nih. Ada yang tahu nggak lagu Nama-Nama Hari? Aku udah lupa, tapi nadanya aku juga lupa. Kamu mau nyanyi kan? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yo. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Oke, Masya Allah. Oke, yuk kita sama-sama. Kita hitung 1 sampai 3. Nanti suaranya harus besar ya. Harus semangat. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Masya Allah. Siapa yang berani nyanyiin lagu ini sendiri? Aku. Oke, kayaknya suara yang pertama tadi suara Marpel ya. Marpel apa Zaidan ya tadi ya? Apa? Mati lampu. Oh, mati lampu tempat Aina ya. HP-nya masih ada baterainya enggak Aina ya? Masih banyak enggak? Masya Allah. Oke, nggak apa-apa ya kalau masih bisa lihat HP-nya masih banyak baterai HP-nya nggak apa-apa.
langsung ikut belajar aja ya, nggak apa-apa mati lampu. Masih terlihat tuh wajah Inaya? Oke, coba Marpel yuk nyanyiin lagu ini. Suaranya besar-besar dong, ayo. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, tegas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Masya Allah, tepuk tangan untuk Marpel yuk. Oke. Sekarang coba Ainaya, yuk nyanyi. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ainaya. Pinter. Coba Viola nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Masya Allah. Oke, coba kita nyanyiin sama-sama lagi ya. Satu kali lagi, suaranya harus besar. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah nyanyi lagu nama-nama hari. Jadi nama-nama hari itu ada apa saja? Ada Selasa, Rabu, Kamis, Iya, nama-nama hari itu ada berapa? 7. 7, pintar sekali. Nih, Pak Imron tulis ya. Bentar. Ayah mati lampu ya? Oke. Tadi ada berapa nama-nama hari? 7. 7. Ada 7 nama-nama hari. Ada 7. Nah, 7 hari sama dengan 1 minggu. Iya, 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Atau 1 minggu itu sama dengan 7 hari. sama dengan 7 hari. Jadi misalkan Pak Imron tanya, 1 minggu itu ada berapa hari ya? Jawabannya 1 minggu ada 7 hari. Atau kalau Pak Imron tanya nih, 7 hari itu berapa minggu ya? Jawabannya 7 hari sama dengan 1 minggu. Iya, nih boleh kalian catat dulu di bukunya. Nggak mau. Dicatat dulu ya. Udah, Pak. Oke, kita tunggu yang belum. Sudah. Sudah semua. Sudah. Oke. Nih kalau Pak Imron ada pertanyaan nih, misalkan pertanyaannya seperti ini. 2 minggu. Apa? Akhiran? Yang tulis Pak Imran itu ditulis nggak, Pak? Iya, yang ini, yang warna merah ini. Ditulis ya.
Nah, ada contoh soal nih untuk kalian. Coba nih siapa yang bisa jawab. 2 minggu berapa hari? 2 minggu sama dengan 14 hari. 14 hari. berapa hari? Siapa yang bisa jawab? 14 hari, Pak. Masya Allah, Zaidan bisa jawabnya. 2 minggu sama dengan 14 hari. 14 hari. Pinter. Benar tuh jawaban Zaidan. Kenapa 2 minggu sama dengan 14 hari? Karena 1 7 tambah minggu kan 7 7. hari. Jadi, kalau 2 minggu, 7-nya kita tambahkan sebanyak 2 kali aja. 7 ditambah 7 berapa? 14 ya. Jadi jawabannya 2 minggu sama dengan 14 hari. Pinter. Yang ini dicatat dulu nih. Sudah, Pak. Kalau ada soal lagi kayak gini. Dah. Mama. Mama. Oke, Mama. Mama. Satu minggu 4 hari sama dengan berapa? Jawabannya 11 hari. Wah, Masya Allah. Nih, ada lagi contoh soal. Pertanyaannya, 1 minggu 4 hari sama dengan berapa hari? 11 hari. Bagaimana cara menjawabnya? 1 minggu itu 7 hari. 1 minggu kan sama dengan 7 hari. Ditambahkan aja dengan 4 hari. Jadi sama dengan 14 hari. Benar sekali. 7 tambah 4 sama dengan 11 hari. Pinter ya. Ini boleh dicatat juga nih contoh soalnya ya di buku tulis kalian. Dah, Pak. Kita tunggu yang belum. Oke, kita tunggu teman-teman yang lagi catat ya. Sudah. Gelap. Sudah semua? Sudah. Oke. Nih kita Pak berhapus ya kalau sudah semua. Airan udah belum? Sudah. Oke baik, Pak Imran hapus ya. Nisa. Nah, oke sekarang Pak Imran ada tugas. Nah, kita kerjainnya sama-sama kok, tenang aja. Kita kerjainnya sama-sama, nanti kalau sudah selesai dikirimkan di Google Classroom ya. Apa minggu ini Nina? Jawab sama-sama ya. Pak Imran. Ya. Cuman satu soal, Pak. Iya, satu soal. Kalian harus kerjain juga jadi ya. Coba dipersiapkan dulu ya buku tulisnya, pensilnya, sama penghapus. Ya. PR ya, Pak?
Bukan PR, kita jawab sekarang yuk sama-sama. Ya, jadi langsung dikerjain nih. Kita jawab sama-sama. Hairan harus fokus lihat HP-nya ya, teman-teman yang lain juga. Ini soalnya, Nina libur sekolah selama 14 hari. Berapa minggu Nina mendapat libur sekolah? Ayo, siapa yang bisa jawab? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ini masih ini 2 minggu. Masya Allah. Siapa yang jawab 2 minggu tadi? Kami semua. Oh, semuanya jawab 2 minggu. Jawabannya berapa, Hairan? 2 minggu. Masya iya. Jawabannya kenapa 2 minggu? Tadi Nina libur sekolah 14 hari. Ya, Nina libur sekolah 14 hari. Tadi kita ketahui kalau 1 minggu itu kan 7 hari. Ya, 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Kalau 14 hari, 14 hari sama dengan 2 minggu jadinya. Nah, jadi kalian jawabnya ini ya. Tulisnya 14 hari sama Ini. yang mana, Pak? 14 hari sama dengan 2 minggu. Nina mendapatkan libur selama 2 minggu. Nih, yang dijawab yang ini, yang warna biru. Tulisan biru. Tulisan biru ya, yang biru. Yang ini cuman Pak Imron menjelasin aja tadi. Ya. Nih ditulis. Pak Imron mau buat dulu link, buat ini dulu ya, judul pembelajarannya di Google Classroom. Nanti tinggal kalian langsung kirimkan aja. Oke. Imron. Iya. Pak. Ya. Saya Zoom. Nah, yang ini ditulis dulu ya, Hairan. Ditulis semuanya, ditulis. Hairan juga nih. Nanti setelah itu langsung minta fotokan ya. Kalau nggak bisa fotoin sendiri, bisa difotoin dengan minta fotoin orang tuanya ya. Dan dikirimkan ke Google Classroom. Libur selama 2 minggu. Masya Allah, Inaya sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu yang belum. Hairan ditulis juga ya. Udah. Hairan kemana ya? Kok nggak ada tuh? Oh, di situ belajar mau. Kurang dikit ya. Oh, apa sih? Saya ke depan ya, biar perang ya. Ini Pak Boy. Hairan. Hairan, mana ya? Tidak. Wah, itu ada Hairan. Kok kebalik ya? Coba dibalik layar HP-nya, coba kebalik tuh Hairannya di sini. Terbalik. Terbalik. Nah, itu baru benar. Hairan dibuat juga yuk yang warna biru nih. Cuman sedikit kok, ditulis nomornya. Ya. Sudah. Coba dibuka suaranya, nggak kedengaran tuh Pak Imron suara Hairan. Dia kayaknya lagi nulis, Pak. Ah, ya, coba ditulis. Udah, Pak. Masya Allah, sudah ya. Harus jujur ya. Kalau memang sudah, berarti memang sudah ditulis. Ya, nggak boleh bohong.
Anak-anak semuanya sudah semua? Sudah. Ada yang belum selesai? Enggak. Oke, Masya Allah, baik. Nah, nanti yang ini jawabannya dikirimkan ke Google Classroom di judul tugas pembelajaran 4, tema 2H, subtema 3. Ya, tinggal kalian langsung upload. Ya, jangan lupa dikirimkan biar ada nilainya. Oke? Hairan juga harus kirimkan ya. Langsung minta fotoin mamanya. Oke? Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai ya hari ini. Kita lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jangan lupa besok kita masih belajar, tapi kita tidak senam ya. Kita nggak usah senam. Tapi kalian boleh pakai baju olahraganya walaupun tidak senam. Kalau misalkan kalian ada PC, misalkan besok ada nggak PC sama Budaria jadwalnya? Coba Pak Imron lupa nih. Kalau Zoom meeting tematik nggak ada. Tapi Pak Imron lupa kalau jadwal TTK-nya ada PC nggak ya? Nanti dikabarin aja lagi ya. Pak Imron lupa nih jadwalnya. Besok yang pasti tetap belajar ya seperti biasa. Dan harus semangat puasanya ya. Harus full sampai maghrib. Nah kemudian jangan lupa yang sudah bisa baca Al-Quran, boleh baca Al-Qurannya ya. Tapi kalau masih belum bisa, boleh baca Usmaninya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa baca Al-Quran, disarankan membaca Al-Qurannya. Oke, anak semuanya harus semangat beribadahnya biar mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini bulan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Oke. Pak Imran akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi.